Iya makanya. Bisa nggak? Itu tuh jatuh, nggak usah pakai sepatu itu nih. Pegang aja yang terjatuh dia. Cek, nyeker aja. Dia. Nah, Hah? dia pegang aja dia. Ya. Tuh, coba. Kamu gede. Nanti mundur. Bisa nggak? Awas bolong. Dah. Awas. Pelan-pelan. Nggak bisa dia. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah ayo. Itu di situ. Ada mobil soalnya. Ya ya. Ayo. Berhenti dulu. Orang-orang aja di sini semua mobilnya. Nggak bisa, ada itunya. Atas, atas. Kamu, kalau mundur. Hah? Baru- Terus Pak. Terus dah. Iya, bisa. Lewat di belakang aja Pak. Mundur ke sini dikit ya. Biar Mas, mamanya. Ya. Dah, dah.
dipel. Papa mau duduk di mana? Tempat yang itu mana? Bapak terima kasih banyak. Ini buat tongkat di luar. Iya, kursi lah. Kalau duduk pakai kursi, masa duduk pakai kasur? Imam bangunin, Imam. Imam bangunin. Imam udah siang gitu. Iya, udah laporan. Maksud saya biar bangunin di Diisi dia kan. Dituntun aja, tuntun aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa. Bisa. Nah ini sistem juga takut bocah. Nah ini. Pelan-pelan, Pak. Iya. Ini bisa. Iya. Agak kuat. Oh. Bapak. Ayo, Pak. Aku di sana ya. Hati-hati ya. Dia mau makan bakso katanya. Hah? Alhamdulillah setelah khutbah Jumat bersama ini Pak RT ya, Pak RT, Pak RW, Ketua DKM. Jangan tersinggung tapi. Tadi motivasi buat para pemimpin. Kalau dia mah enggak. Saya enggak, cukup RT saja. Oh RT saja ya. Ya RT malah lebih bagus, fokus ke masyarakat kan. Gitu. Jangan dari RT jadi wali kota jadi gubernur jadi presiden. Ngeri nanti. Ini bersama DKM Masjid Gadok Raya sama ketua, makasih banyak nih sudah disupport. Ada es buah, ada Ustadz Kafi juga nih yang sudah 2 tahun menghilang, tidak pernah kunjung ke Bait. Ya alhamdulillah, sering-sering Ustadz Kafi. Umroh. Oh kan, Anin mau sama Ustadz Holil. Nih minum, Pak Ustadz maaf, kasih minum aja. Oh iya, siap. Pak, salam Pak Sumiran ya. Wih, minum es. Mobil-mobilan. Anak saya yang keempat. Iya, makanya saya baru punya anak lagi yang keempat, setahun setengah. Nggak percaya sih Bapak, anak saya ini. Ini. Anak saya. Anak saya dari istri pertama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuh, Omeka tuh. Tuh, Omeka. Satu lirnya lagi itu dulu. Nah, main dia bocah. Awas jangan turun ya, sayang ya. Takut jatuh. Di sana aja, sayang. Di masjid, nah dalam. Anteng mainnya tuh. Kehilangannya Mas Imam itu karena apa ya, jadi perasaan sudah Kayak anak ya? Iya bener. Saya juga saya netesin air mata pas dia WA saya tuh, pas dia video pesan suara Imam berangkat, saya netesin air mata. Bagaimanapun ya udah kayak adik sendiri sama saya kemana-mana ya, walaupun kadang kita marah kita apa karena sayang gitu kan gitu. Tetap kehilangan, saya juga kehilangan banget. Oh, alhamdulillah, maafin ya. Pak Rendi, Bu Bendahara, ditunggu jengkolnya kalau udah murah. Alhamdulillah, kita pulang khutbah diantar sama saudara saya DKM Masjid Gadok Raya. Alhamdulillah, berkah. Waalaikumsalam, berkah. Kita pulang dulu. Cecu, mana Cecu? Jadi sama papa. Iya. Jangan gigitin jari. Nana. Jadi habis
Habis dari mana tadi main? Iya, sama kakak-kakak di masjid. Iya. Lari-larian di masjid itu tadi. Iya. Capek. Tadi ngantuk ya. Dia udah mam belum? Hmm? Udah. Mama apa, Mam? Tadi beli Ayam. Oh. Tadi nunggu di mana? Rumah Bu Yuli? Iya. Sebelah? Bukan di sebelah masjid. Oh, belum masjid. Dia mah nggak akrab sama Bu Yuli mah. Dapat itu Oh. dikasih bakso. Oh, di bakso dikasih kan? Iya. Ting. Bismillah. Ibu ya. Pelan-pelan. Iya, amin amin ya Allah. Udah 8 bulan ya di pasar ini. 8 bulan. 8 bulan. Tapi udah bisa begini udah Iya, tujuannya udah. Makanya harus dilatih katanya pagi-pagi jalan. Saya juga kalau cantik di dalam doang, di dalam mandir, Iya. di dalam itu di kampus sampai jangan kayak begini aja. Tapi ini enggak Dulu mah 5 bulan saya mah duduk aja sakit, maksudnya berdiri aja nggak bisa. Karena nggak bisa miring, nggak bisa apa. Iya, bener ya. Ini sih ya, tertarik ya. Iya, juga. Tapi diurut ibu nggak ke rumah sakit kan? Pak cuma beli saya. Oh, Pak Jumuk. Oh, berarti terapi ya. Iya. Sama kayak saya. Saya juga nggak mau ke rumah sakit. Bisa Pak cuma kalau setiap minggu. Oh, dari minggu rutin ya. Seminggu sekali pokoknya. Dan minggu pokoknya seminggu sekali. Suntik sama itu suntik sekali, baju begini sekali. Oh. Bentar-bentar panggil ke sini. Oh iya. Mudah-mudahan jangan sampai lagi lah kita ya. Pak. Udah ngerasain Jangan itu sampai ngeri. dua kali, Pak. Iya. Apalagi kecelakaan di jalan tuh ngeri Oh, banget. itu yang meninggal kemarin itu. Itu kan 2 kalinya tuh. Jatuh ya? Yang meninggal itu. Iya, awalnya jatuh kan ya? Yang 2 kali. Posin. Saatnya ayat. Pulang ceramah Posin, latihan nih, nggak pakai kursi roda nih saya nih. Dari Masjid Gadok. Ngopi-ngopi. Hah? Lagi Iya, nggak ada nemenin. bagiin panggung dulu ya. Oh iya, Agustusan ya? Sip. Mari, saya nggak bisa joget tapi panggung ya. Iya, dalam. Iya Bu. Ya, Pak. Anak-anak udah pesantren semua, jadi sepi. Ya, sepi, Pak. Tiga-tiganya udah pesantren. Untung aja ada bayi yang nemenin. Iya. Untung dapat anak kecil lagi, jadi ada yang nemenin. Iya. Duduk sini, Pi. Capek duduk sini. Sini nih duduk. Capek deh. Capek. Beli es aja, es teh. Santai dulu. Ketawa dia. Nah ini. Ede terlalu cinta. Nih, tecu. Ayo. Pelan-pelan. Up. Semangat, cium dede. Semangat, cium ede. Kayaknya dia ngantuk ya sih. Iya, balik aja di kamar. Orang paha atas itu apa namanya habis Pi. Tinggal kulitnya. Aku suapin. Ini nanti dicuci dulu bawahnya. Gampang. Dan ini di kamar dia ini disikat bawahnya aja. Sama itu tuh yang tongkat yang ini juga sikut. Ini juga bawah entah kalau dia tidur. Alhamdulillah ya Allah. Capek. Lipat dulu, takut kenain. Lipat dulu, lipat dua, pindah kantor. Nah,
Dapat 2 guys, kosong. Masih kena itu. Aduh. Bunyi. Pulang. Aduh. 2 kali bunyi, pulang bunyi. Nggak bisa dibentak. Iya, ya, capek. Nyalain lagi. Udah ya? Nah, Yes, ya? hati-hati. Pakai sopan. Hamil istri. Kalau kuasa Allah ini ya Alhamdulillah. gelap ya. Ini kali yang dia matahari berarti ada. Berarti di sini di pinggir ya. Pinggir biar terang buka ya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bila kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul berbagai bisa dan salah satu kewajiban kita yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang salawat dari Allah selalu ada bukan sering keluarga kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah dia kiamat kita bersama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk muslimin yang masalah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masalah Jumat ada beberapa maklumat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah petugas Jumat siang ini tanggal 15 Agustus 2025 berdepatan dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriah. Khatib menangkap imam adalah Ustaz Ade Permana Spedit. Alhamdulillah beliau sudah hadir dengan kita, dan beliau adalah Bapak Edson. Selanjutnya kami laporkan juga kas DKM Masjid Gadok Raya. Saldo minggu lalu berjumlah Rp2.065.000. Pemasukan kotak amal Jumat minggu kemarin berjumlah Rp375.000, sehingga totalnya Rp2.440.000. Adapun pengeluaran selama seminggu ini berjumlah Rp1.020.000 berupa kegiatan sholat Jumat, pembelian tempel, pembelian cat untuk area parkir dan buka program, sehingga saldo kas DKM Masjid Gadok Raya pada saat ini adalah berjumlah Rp1.420.000. Selanjutnya ada undangan dari Masjid Gadok Raya terkait insya Allah besok ada solisa tanggal 26 tanggal 16 Agustus Masjid Gadok Raya mengadakan kajian rutin bulanan
yang insya Allah akan dihadiri oleh guru kita Kiai Haji Muhammad. Bagi jamaah yang ada keluar mampu untuk bisa dapat mereka buku dan untuk mengerti. Selanjutnya mohon kiranya sab-sab yang di depan yang masih kosong untuk diisi terlebih dahulu agar supaya jemaah yang datang belakangan untuk mengisi sab-sab yang sudah berikutnya. Selanjutnya juga mohon kiranya para jemaah yang mengalami komunikasi untuk sementara dilakukan, dan bagi anak-anak yang di belakang atau yang sudah dengar untuk tidak berisik sehingga mengganggu keseruan sholat Jumat. Terakhir, marilah kita baca Rasulullah Wahyah kepada keluarga kita, kepada kita yang meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, terima iman Islamnya dan tubuhnya menjadi terbaru di dunia berjannah. Dan bagi keluarga kita, saudara kita, teman kita yang Allah di sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa berkumpul dan beribadah di masjid yang ini. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyiril-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi mohon kiranya sab-sab yang berikan yang masih kosong untuk diisi terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kepalanya dapat. Kepalanya dapat. Kepalanya dapat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini bertepatan dengan 21 Safar, kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 hari lagi kita sebagai bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Maka tema singkat pada kesempatan Jumat kali ini untuk menjadi renungan kita sebagai umat Islam, juga sebagai bangsa Indonesia, maka kita merenungi arti kemerdekaan. Apa maksud dari merdeka? Maka judul khutbah kali ini, apakah kita sudah merdeka? Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 kategori untuk kita merenungkan apakah kita sudah merdeka. Yang pertama adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, apakah kita sudah merdeka? Mari sama-sama kita renungi, mari sama-sama kita telaah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan hidayah. Beliau mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Itu ketika Nabi Ibrahim mencari sosok siapa Tuhannya. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum beliau memahami, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal surat Al-An'am,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini yang kita baca ketika kita sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang pertama untuk mengetahui apakah kita sudah merdeka? Maka coba cek tauhid kita. Coba kita cek sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi Ibrahim awalnya ketika merenung, dia menganggap tiga hal ini menjadi Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, begitu bercahayanya bintang, inilah Tuhanku. Hadza Rabbi, kata Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-An'am itu diceritakan. Hadza Rabbi. Di ayat 67 surat Al-An'am, Nabi Ibrahim mengkisahkan tentang ketauhidannya. Lalu ketika bintang itu redup, hilang, maka kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Karena namanya Tuhan itu tidak akan pudar. Yang pudar itu adalah makhluk. Kalau Khalik dia tidak akan hilang. Lalu ketika bulan pun datang, bulan pun bersinar lebih terang daripada bintang, kata Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, inilah Tuhan saya. Tapi ketika bulan terbenam, maka kembali Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan saya. Lalu ketika pagi hari menjelang siang, matahari yang begitu dahsyat terangnya, begitu dahsyat cahayanya keluar. Lalu kata Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, ini yang dinamakan Tuhan, terang. Tapi ketika matahari terbenam, lagi-lagi Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan saya. Disitulah Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan nilai tauhid yang Allah langsung menggerakkan. Ini wajjahtu wajhiya, aku bersaksi, wajjahtu, aku menyaksikan bahwasanya Tuhanku, Rabbku, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan, Islam yang sempurna. Hanifan, Islam yang istiqomah. Hanifan, Islam yang teguh. Hanifan, Islam yang bukan hanya Islam KTP. Hadirin yang dirahmati Allah, coba tengok, apakah kita sudah merdeka dari tauhid kita? Kalau kita masih mengagung-agungkan bos kita, mengagung-agungkan pejabat, mengagung-agungkan pemimpin yang kita sukai, maka hati-hati, nantinya kita bisa menguatkan tauhid kita bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Kalau kita berdagang, maka daganglah dengan cara Islami. Jangan kita menganggap orang-orang yang datang kepada kita untuk membeli itu sebagai Tuhan. Kalau nggak ada yang beli, nggak dapat rezeki. Maka hadirin yang dirahmati Allah, renungan pertama, arti kemerdekaan. Mari sama-sama kita tingkatkan tauhid kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Ini yang dikuatkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, apakah kita sudah merdeka? Maka kita tengok ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau luar biasa diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, Fir'aun. Saat itu bahkan Fir'aun suruh membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Kenapa? Karena dapat mimpi dari tukang teluhnya, dari tukang sihirnya, mengatakan akan ada yang menjatuhkan singgasana presiden, singgasana pemimpin, singgasana raja Fir'aun, yaitu oleh anak muda laki-laki yang akan lahir. Semua anak laki-laki dibunuh. Akhirnya ibunya Nabi Musa mengasingkan Nabi Musa, dibawa
pakai keranjang lalu dibenamkan ke sungai, lalu akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun yang soleha, Siti Asia. Diangkatlah menjadi anak. Kita tahu sejarahnya, bagaimana awalnya bencinya Fir'aun kepada Musa bayi, tapi akhirnya dicintailah Musa bayi oleh Fir'aun. Dan ketika sudah dewasa, ternyata Nabi Musa melawan kezaliman ayah angkatnya Fir'aun. Apa yang terjadi? Berapa kali Fir'aun ingin membunuh Musa. Ini sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah merasa manusia, maka kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua pemimpin. Kita akan ditanya oleh Allah pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Kalau sekarang kita RT, kita akan ditanya, nanti ketika kau jadi RT, apakah kau adil dan beradab kepada rakyat warga RT-mu? Ketika kamu jadi RW, apakah kau adil dan beradab kepada warga RW-mu? Ketika kau jadi presiden, akan dipertanggungjawabkan satu negara. Apakah kau jadi presiden kemarin adil dan beradab kepada rakyat-rakyatmu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin menjadi seperti Fir'aun yang tidak adil dan tidak manusiawi, juga tidak beradab. Kalau kita sebagai rakyat Indonesia yang mengakui sila kita, Pancasila dan Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai umat Islam, maka hadirin yang dirahmati Allah, yuk kita sebagai manusia harus berlaku adil dan beradab. Bukan hanya adil, tapi beradab. Kita punya anak dua, satu SMA, satu SMP. Tidak akan mungkin kita kasih ongkos dan jajan yang sama. SMA 20.000, SMP 15.000. Tidak adil, Ustadz. Yang namanya adil, wad'u sayyin fi mahallihi. Dalam usul fikih, yang namanya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Kalau anak pertama, anak kedua sama rata, itu tidak adil. Karena yang SMA jauh lebih besar pengeluarannya ketimbangnya SMP. Maka seorang pemimpin harus adil. Jangan yang kaya dimudahkan menjadi lebih kaya, yang miskin disengsarakan menjadi lebih miskin. Coba tengok kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dekat dengan rakyatnya, yang membuat susah rakyatnya. Berapa banyak para ustadz, kiai, para ulama, para jamaah yang hilang banknya, diblokir banknya, harus mengurus. Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung daripada rakyatnya. Maka hadirin, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti Fir'aun, akan dibalas oleh Allah di dunia, ditenggelamkan di Laut Merah beserta bala tentara. Hati-hati para pendukungnya, partisipannya, para relawannya, orang-orang yang membela pemimpin-pemimpin zalim, tidak adil dan tidak beradab, maka dia pun akan dibalas oleh Allah. Bahkan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Tinggal nunggu jawaban Allah. Jadi kita hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kita semua pemimpin. Minimal kita punya istri, kita punya anak, kita punya cucu. Maka jangan jadi orang yang zalim terhadap anak dan istri kita. Harus kita berbuat adil dan beradab kepada anak dan istri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ketiga, apakah kita sudah merdeka? Ini adalah contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah agar umat Islam kuat. Coba tengok sampai sekarang. Maka surat Ali Imran ayat 103, saya ingin mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yuk sama-sama kita wa'tasimu, bersatulah
bihablillahi jami'a, dengan tali cintanya Allah, jangan berpecah belah. Yang ketiga, Pancasila, persatuan Indonesia. Ini pasal yang ketiga. Ini yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Bagaimana Islam bisa maju sampai sekarang? Itu karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian Rasulullah. Ketika hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu diikuti oleh kaum jahiliyah, kafir Quraisy, ingin dibunuh. Berat ujiannya hadirin. Kalau kita ujian seberat apa? Saya 8 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 13 Desember 2024, saya khutbah Jumat di Masjid Gadok Raya ini. 8 bulan yang lalu. 2 hari setelah saya khutbah, hari Minggu subuh, saya ketika mau mengisi kajian subuh di Masjid Al-Ma'unah, yaitu di Cilodong, saya diberikan musibah oleh Allah. Jam 4 subuh saya ditabrak. Kaki saya patah 3. Bahkan engkel saya patah. Kata terapisnya, ini bisa 2 tahun lebih baru saya bisa berjalan. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, yang saya rindukan adalah dakwah. Yang saya rindukan adalah saya keluar silaturahmi terhadap umat. Maka Allah berikan kekuatan dari bulan Mei, 5 bulan pasca kecelakaan. Terapisnya bingung, saya bisa berdakwah walaupun masih pakai tongkat dan kursi roda. Dan hari ini perdana saya datang ke masjid ini tanpa menggunakan kursi roda, hanya dengan tongkat. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian kita seberapa? Kalau dibandingin Nabi Adam 40 tahun terpisah dengan istrinya ketika diturunkan ke bumi, lalu dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Allah kabulkan, Allah maafkan dosa Nabi Adam. Setelah 40 tahun baru bertemu dengan Siti Hawa. Bagaimana Nabi Ayub puluhan tahun, dari ujung rambut sampai ujung kaki diberikan ujian penyakit, bau, bernanah, orang tidak ada yang mau dekat, tidak bisa bangun, bahkan bernapas saja sulit. Sampai istrinya meninggalkannya, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis terbakar, tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Nabi Ayub setelah puluhan tahun baru berdoa kepada Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub dalam Al-Quran. Nabi Ayub minta kesembuhan bukan karena Nabi Ayub protes akan penyakitnya, tapi penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah. Maka saya selalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan agar saya dakwah dengan kuat kaki saya. Karena ketika dakwah terlalu lama dengan menopang satu kaki di atas mimbar, ini masih gemetar kaki saya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sukses membuat piagam Madinah. Ketika orang-orang saat jahiliyah mengganggu dakwah Rasulullah, mengganggu setiap dakwah Rasulullah, maka diberikanlah perjanjian piagam Madinah yang akhirnya Islam diterima di mana-mana. Inilah persatuan Indonesia. Ketika kita bersatu, maka Indonesia akan jaya. Ketika umat Islam bersatu, maka insya Allah agama Allah akan semakin meluas dan memberkahi, wabil khusus Indonesia raya kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok saudara-saudara kita di Palestina. Dia merdeka secara tauhid. Merdeka secara tauhid. Tapi beliau diberikan ujian oleh Allah. Tidak merdeka karena ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memanusiakan manusia, yang terus menghabisi saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Kita masih bersyukur tinggal di Indonesia. Yang utama kita doakan para pemimpin kita agar bisa menjadi pemimpin yang bertauhid, pemimpin yang memanusiakan manusia, pemimpin yang adil dan beradab, dan pemimpin yang melaksanakan perjanjian untuk kesatuan warga, kesatuan negara, kesatuan rakyat, kesatuan umat. Jangan sampai kita terpecah belah, kita tinggalkan, kita hilangkan perseteruan antara A dengan B,
Mau milih mana, ulama semua kita hormati, habaib semua kita hormati, kiai semua kita hormati, asatid semua kita hormati, guru-guru ngaji kita hormati. Selagi dia memberikan dakwah kepada kita, ilmu kepada kita yang baik, maka ikuti. Tapi kalau sudah memprovokasi, kalau sudah ingin memecah belah bangsa, memecah belah umat, jangan kita ikuti. Sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun kedudukannya, kalau ada ulama, habaib, kiai yang menyuruhkan untuk perpecahan umat, jangan pernah kita ikuti. Kenapa? Kita Indonesia, persatuan Indonesia, dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah yang langsung mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah singkat pada kesempatan Jumat kali ini menjadikan ketauhidan kita semakin menambah kepada Allah, dan juga kita punya pemimpin yang adil dan beradab, juga persatuan kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat, warga negara Indonesia semakin kuat, dan insya Allah kita akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Ayo, cat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Dari depan, di atas saja Kang. Kang, di atas saja, atas meja. Afwan ya, di atas. Di tengah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah. Astagfirullah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت اللهم لا اله الا انت اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام وادخل الجنه المرسلين أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان إلى ربنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وتقبل ذلك عنها يا الله عن سيئات وتبعنا عنها اللهم يا ولي يا حميد يا مغفر وعزيز رحيم وجود أولياء عن سواه اللهم يا ولي يا حميد يا مغفر وعزيز رحيم وجود أولياء عن سواه اللهم يا ولي يا حميد يا مغفر وعزيز يا رحيم يا ودود ربنا لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا ربنا اغفر وليغفر للذين سبقوا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله maafin ya, maafin lah. Maafin lah ya. Maafin ya. Amin. Cetak. Alhamdulillah. Main rumah dah. Siap. Ngopi-ngopi. Abi, maaf Bi. Bi, HP. Alhamdulillah.